Pernah nggak sih kamu ngerasa kok makin sukses, makin berprestasi, tapi rasanya malah makin hampa? Kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah buku keren dari Brad Stulberg, judulnya The Practice of Groundedness, yang mungkin banget, punya jawaban atas semua kegelisahan itu. Coba dibayangin, kamu udah kerja keras setengah mati buat ngejar sesuatu. Mungkin lulus kuliah, dapat kerjaan impian, atau capai target besar di kantor. Tapi, pas udah di tangan, kok rasanya gitu aja ya? Hampa. Malah muncul pertanyaan di kepala, terus apa lagi? Kalau ini aja nggak bikin bahagia, terus apa dong? Familiar banget kan perasaan itu? Nah, fenomena inilah yang di dalam buku ini disebut sebagai individualisme heroik. Gampangnya gini, ini tuh kayak sisi gelap dari hustle culture. Sebuah tekanan buat kita supaya terus-terusan jadi lebih baik, lebih produktif, lebih hebat dari orang lain. Seolah-olah nilai diri kita itu cuma diukur dari seberapa banyak pencapaian yang bisa kita pamerin. Dan dampaknya? Wah, ini yang bahaya. Kita jadi terus-terusan ngerasa cemas, walau kadang nggak sadar. Fokus kita jadi gampang banget pecah. Kayak lagi kerja tapi pikiran kemana-mana. Jelas, ini bikin kita capek terus-terusan. Dan yang paling nyiksa, perasaan nggak pernah cukup. Mau udah capek apapun, rasanya selalu ada yang kurang. Malah, ada data yang lumayan mengejutkan dari Harvard loh. Katanya, hampir separuh waktu kita, tepatnya 47%, itu dihabiskan buat mikirin hal lain, bukan fokus sama apa yang lagi kita kerjakan saat itu. Kebayang nggak sih? Hampir separuh hidup kita, pikiran kita ngelantur kemana-mana, nggak bener-bener hadir. Di buku ini, kondisi kita itu digambarkan pakai metafora yang dalam banget. Katanya, kita ini seperti hantu lapar, yang kerjanya cuma mengonsumsi, mengejar, mencari, tapi nggak pernah, sekalipun, merasa kenyang atau puas. Sebuah siklus yang benar-benar melelahkan. Oke. Cukup ya bahas masalahnya, jadi makin cemas nanti. Pertanyaannya sekarang gimana cara kita keluar dari jebakan ini? Apa solusinya? Nah, jawabannya ada di konsep utama buku ini. Ini dia kuncinya. Analoginya itu kayak pohon redwood raksasa. Pohon itu bisa tumbuh tinggi dan kuat bukan cuma karena batangnya yang besar, tapi justru karena akarnya yang menghujam super dalam ke tanah dan saling terhubung satu sama lain. Artinya apa? Kekuatan sejati itu bukan datang dari pencapaian luar, tapi dari fondasi yang kuat di dalam diri kita. Inilah yang disebut sikap membumi atau groundedness. Ini adalah penawar dari racun individualisme heroik tadi. Eits, ini bukan berarti kita jadi pasrah atau nggak punya ambisi ya. Sama sekali bukan. Ini tuh soal punya ketenangan dan stabilitas dari dalam yang bikin kita tetap kokoh, nggak goyah, meskipun di luar sana lagi banyak badai. Terus gimana cara prakteknya? Nah, buku ini ngasih 6 prinsip yang bisa kita latih. Ada penerimaan, kehadiran atau presence, kesabaran, kerentanan atau vulnerability, komunitas, dan gerakan. Keenam hal ini tuh saling nyambung, kayak akar pohon yang saling menguatkan buat membangun fondasi diri yang kokoh. Kita bahas prinsip pertama dulu, penerimaan. Quote ini pas banget. Penerimaan itu bukan berarti nyerah loh ya, tapi justru sebaliknya, ini tentang punya keberanian buat ngelihat kenyataan apa adanya, sepahit apapun itu. Kenapa? Karena ya, kita nggak mungkin bisa memperbaiki sesuatu yang bahkan kita nggak mau akui keberadaannya kan? Jadi, kalau kita rangkum, intinya adalah pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya kita sibuk berjuang tanpa henti buat ngejar validasi dari luar, kita pindah fokus. Kita jadi berlabuh pada nilai-nilai yang kita yakini. Dari hidup yang rasanya terpencar dan penuh cemas, kita bergerak menuju hidup yang lebih terpusat, tenang, dan stabil. Tapi, ada satu hal penting yang harus diingat. Menjadi membumi itu bukan garis finish. Ini bukan sesuatu yang kamu capai terus udah selesai, bukan. Ini adalah sebuah latihan, sebuah praktik yang kita lakukan setiap hari. Gak harus sempurna kok, yang penting adalah konsisten untuk terus mencoba. Nah, sebagai penutup, aku mau ngajak kamu mikir sejenak. Dari semua yang udah kita bahas, coba deh pikirin, satu hal kecil aja. Apa yang bisa kamu mulai lakukan hari ini juga untuk jadi sedikit lebih membumi? Mungkin sesimpel menikmati kopi pagi ini tanpa sambil main HP, atau mungkin ngirim pesan singkat ke teman lama buat nanya kabar. Coba deh, mulai dari yang paling simpel.